anak salah sedikit aja sering gampang marah lah gitu, gampang marah. Terus curigaan gitu sama suami, itu sih yang kemarin cekcok itu karena curigaan. Emang udah lama pengen ngilangin, ya itu capek lah gitu kan, curigaan terus, khawatir gitu, overthinking gitu kan. Jadi pas tahu Dewa Hati-Hati ini, ya udah coba aja lah pokoknya. Gitu. Kalau aku boleh tahu tuh curigaannya, maksudnya curigaan lebih ke arah kayak ada orang ketiga atau curigaan atau seperti apa nih, curigaannya seperti apa? Takut suami nggak setia, takut Hmm. ditinggalin gitulah. Karena salah satu triggernya itu cerita ibu saya kan dulu juga pernah diselingkuhin sama bapak gitu kan. Sakitnya itu walaupun ya bersatu lagi, sakitnya itu tapi tetap nggak hilang gitu, sampai sekarang pun masih kayak ingat, sering dibahas gitu. Nah, saya tuh nggak mau itu terjadi ke saya gitu kan. Hmm. Jadi wah ini udah nggak beres nih, ini mesti dihilangin gitu. Karena sebenarnya ya rumah tangga saya itu baik-baik aja gitu, kalau Iya. nggak sayanya yang overthinking gitu kan. Wah ini mesti dihilangin gitu. Ya sempet sih cari-cari apa harus ke psikolog gitu kan. Oh, berarti udah sempat ke psikolog hari ini atau belum? belum belum Tapi belum sempat cari-cari ya. Ya sempat cari-cari, sempat apa meditasi ya gitu. Yang gitulah. Berarti psikolog waktu itu belum psikolog karena malu, takut atau bagaimana Ya ya? betul, lebih ke malu sih. Pertanyaanku ya waktu itu session sama Koreo waktu itu kapan ya? Aku boleh tahu ya. 2 minggu yang lalu. Oke, 2 minggu. Iya, baru 2 minggu. Itu berarti one on one ya jatuhnya ya berarti Iya ya. betul. Pertanyaan, apakah Kak Rini menceritakan ke Koreo detail nih apa yang Kak Rini alami atau enggak? Atau berarti Yang Kak Rini. tadi aja saya nggak cerita. Oh, oke, berarti benar-benar sama. Oh, yang tadi juga Kak Rini yang masalah tentang over khawatiran tadi, curigaan tadi itu yang ngegas sama anak juga berarti Kak Rini itu nggak cerita sama sekali Enggak, ya? yang tentang orang tua juga enggak, trigger yang tentang orang tua. Pokoknya sama sekali nggak ngasih clue satu kata aja sih. Oke, cuman kasih seperti biasa kali ya bertanya kayak apa sih yang Iya, kamu rasakan sudah tulis iya. aja seperti itu. Oke, sip, sip. Nah, Kak Rini bisa menceritakan nggak sih kayak pengaruh buruk akibat Kak Rini nyimpan emosi-emosi itu dalam hidupnya Kak Rini itu selama ini ya kan nyimpan kayak curigaan, khawatir yang juga sering gampang marah itu apa nih dampak buruknya dalam kehidupan Kak Rini karena hal-hal tersebut? Ternyata ke fisik juga ya. Hmm. Jadi kepikiran gitu, susah tidur, kadang lebih dari tengah malam itu baru tidur gitu. Terus ya besoknya itu lemes gitu kan, yang ngantuk. Jadi kan gampang emosian gitu ke anak-anak juga. Saya ini mah akut ya, mah akut. Oke. Kronis ya. Jadi kalau telat makan aja udah langsung uring-uringan, langsung terasa pusing gitu. Tapi selama 2 minggu ini saya sama sekali tidak merasakan pusing, padahal nggak sarapan gitu, nggak sarapan, makan siang juga kadang telat, dan itu nggak ngerasain pusing, nggak uring-uringan, nggak gemeteran. Tadi kan Kak Rini sempat menyampaikan kayak ingin mencoba beberapa alternatif ya. Nah, pertanyaanku adalah, menurut Kak Rini apa yang membedakan Dewa Hati-Hati dengan alternatif-alternatif lain yang tadi Kak Rini sebutkan? Ya karena nggak harus bercerita sih itu, terus waktunya, dan nggak harus bolak-balik gitu kan. Kalau baca meditasi harus, ya walaupun bisa sendiri mungkin, tapi tetap aja ada dipandu, ada balik lagi yang saya baca sih gitu ya. Apalagi ke psikiater gitu kan, nggak cukup satu kali. Nah, pas yang ini di bawah 60 menit gitu, tanpa harus bicara banyak. Berarti harus bicara banyak juga nggak cukup sekali. Jadi itu yang Ya, benar-benar kayak membuat Dewa Hati-Hati ini agak berbeda. ya kayak di kupas bawang ya. Jadi Hmm. satu terus muncul trigger lain gitu, ya satu udah selesai, sebenarnya nggak lama ya, tarik nafas paling berapa kali kelar, tapi timbul lagi, jadi ini kayak menyebar gitu, jadi kayak menyembuhkan semua luka-luka. Kalau yang ngegas sama anak yang gampang marah itu bagaimana? Anak saya yang umur 4 tahun yang paling besar itu main gadget. Awalnya sebelum coaching tuh kalau lihat anak saya main gadget tuh wah kesel banget gitu. Jadi pikiran tuh macam-macam, takut nanti disalahin lah. Masa ada emaknya segitu ada di rumah aja, anaknya kok main gadget terus. Jadi akhirnya uring-uringan, kesel sendiri, marah-marah sama anaknya sampai hapus, install lagi. Jadi
wah kata saya ini bukan anaknya yang salah, ini yang nggak bener, ini justru ibunya kan galau gitu kan. Setelah saya rilis, jadinya sekarang itu ya udah nggak apa-apa. tetap ada batasannya, tetap ada batasannya di waktu, karena saya juga merasakan manfaat dari si gadget ini gitu. Kemarin itu saya ngajarin baca ya, saya tahu gitu kan anak saya sukanya gadget, jadi melalui gadget saya ajarin baca. Nggak sampai 1 bulan dia bisa baca. Mantap. Belum sekolah, belum TK, belum TK dia udah bisa baca umur 4 tahun. Wah, keren banget. Belum TK, sekolah udah wah, ini dibilang anak jenius nanti begitu masuk sekolah nih. Udah bisa baca duluan. Kalau sekarang lebih bisa, ada bicaranya. Itu juga jadi kayak anak lebih kayak, oh mama coba mengerti aku kali ya, mama ngerti. Jadi sekarang bahkan ibarat kata ya support juga lah anak untuk berkreativitas dengan permainannya itu. Dan bahkan kalau misalnya jadi lebih enak ya hubungan sama anak. Jadi kalau disuruh-suruh sama anak juga lebih cepet ya dibanding dulu. Iya, betul. Sekeliling Karini merasakan perubahan Karini nggak sih? Suami saya juga menyadari, karena memang dari awal juga saya bilang sih, izin ke dia juga mau ikutan coaching. Jadi ya kita sama-sama memantau gitu perubahan-perubahannya. Ya perubahannya benar-benar kerasa banget. Jadi setelah beberapa bulan itu saya udah lama lah, mungkin udah tahun kali ya nggak pernah baca buku, malah jadi kayak saingan sekarang tuh, ayo siapa cepetan yang cepat selesai gitu. Pertanyaan awalnya Karini percaya nggak sih bahwa membuang emosi ini bisa hanya dalam hitungan menit hanya dengan tarikan napas? Enggak sih, ya bertanya-tanya aja gitu pas, ya udahlah coba dulu aja pokoknya gitu. Apa akhirnya Karini memutuskan akhirnya ya udahlah coba dulu, ya apa tuh? Saya tuh lihat yang IGTV ada cuplikan koreo bilang yang tentang kerikil yang harus dibuang. Kerikilnya belum dibuang ya percuma gitu kan. Jadi ada kata-kata itu, wah bener ini mesti dibuang, karena nggak perlu banyak bicara. Jadi saya ya udah deh, coba deh gitu. Berarti Kak Karini udah mengalami titik dramatic shifting ya, benar-benar kayak itu emosi itu benar-benar kayak udah dilepas ya, udah lebih. Iya. Saya lebih ke fisik sih ya, lebih ke fisik. Nah, saya ini dahaknya tuh banyak banget. Jadi bulan April kemarin itu baru selesai pengobatan TB ya kan. Tapi setelah dinyatakan sembuh sama dokter, setelah selesai pengobatannya, dahaknya tuh nggak hilang-hilang. Sebelum pengobatan terakhir pun saya bilang sama dokternya, dok tapi masih ada dahaknya, sering batuk nggak bu? Enggak, pokoknya nggak batuk, nggak pilek, tapi kayak banyak dahaknya gitu loh. Dan susah untuk dikeluarkan. Jadi ada sedikit sakit tenggorokan, terus saya bilang sama koreo, terus kasih lagi dipegang aja katanya lehernya. Saya coba semalam tuh, dan pagi ini nggak sakit tenggorokan dan nggak ada dahak juga. Oh, berarti Karini berarti kebanyakan transformasi ini kebanyakan di fisik juga, berarti fisik itu benar-benar banyak ya, tadi kayak yang jadi kayak sering uringan, keringat dingin segala macam, itu berarti banyak banget. 2 minggu ini hampir nggak pernah muncul sama sekali ya berarti. Enggak. Menurut Karini, apakah pengalaman Karini waktu mengenal Dewati Arti bisa disebut sebagai pengalaman yang life changing ya? Iya, betul. Jadi nggak perlu proses panjang, bisa dilakukan sendiri dalam waktu hanya kurang dari 60 menit gitu. Tapi hasilnya berkepanjangan. Kalau boleh tahu itu gemeter-gemeter tadi, terus pusing-pusing tadi itu udah berapa tahun ya dialamin dalam hidup Karini ya? Udah lama. Kalau mah itu dari SMP. Tapi setelah ikut di RT ini, 2 minggu ini hampir nggak pernah terjadi sama sekali ya pusing dan gemeter itu ya sama sekali. Iya. Iya sih, itu life changing banget sih. Oke, Karini punya pesan ya untuk orang-orang yang masih belum percaya dengan sistem Dewati Arti? Ya, teman-teman di luar sana yang ingin merasakan perubahan, mendapatkan kehidupan yang lebih baik dengan upaya yang nggak harus luar biasa sih. Menurut saya ini upayanya itu hanya sekian persen aja untuk mendapatkan hasil yang luar biasa. Jadi ini patut untuk dicoba. Menurut Karini sendiri kayak setuju nggak sih ini merupakan sebuah penemuan baru yang layak mendapat rekor muri? Setuju banget. Layak. Iya. Kenapa Karini? Beda dari yang lain. Ada nggak sih sebuah kebijaksanaan yang Karini pelajari ya, yang dari pengalaman kehidupan Karini sebelum-sebelumnya yang Anda bisa bagikan kepada orang-orang yang nonton video ini? Setelah mengikuti coaching dengan koreo ini, lebih menyayangi diri sendiri sih. Enggak, kalau kemarin-kemarin kan
minta sayangnya tuh sama suami gitu. Hmm. Sehingga takut gitu kan, takut ditinggalin, takut nggak setia gitu. Kalau sekarang lebih ke ya udah sayangin diri sendiri aja gitu. Nah, Karini, apakah informasi yang Karini ini sampaikan ini benar adanya tanpa rekayasa? Benar. Oke, sip. Oke, thank you banget Karini waktunya untuk sharing-sharingnya. Semoga ini bisa Sama-sama. membantu orang-orang lain yang mengalami masalah yang sama, yang sering curiga-curigaan dengan pasangannya, sering ngegas anaknya. Nah, ini bisa terbantu dengan testimonial Karini ini.